Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada kali ini? Sebelum kami memulai perkuliahan pada kali ini, mengumumkan dulu bahwa hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-7 untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Seperti yang kelas yang lain, untuk mata kuliah yang lain kami diberi informasi untuk minggu tenang dilakukan 2 minggu. Jadi nanti setelah pertemuan ini kita melakukan minggu tenang, 2 minggu kemudian kita melakukan ujian tengah semester. Adapun materi dari ujian tengah semester adalah materi pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-7. Itu ya rekan-rekanku untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Baik, untuk selanjutnya kami sapa dulu apa kabarnya rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat sehingga dapat mengikuti perkuliahan lewat daring, perkuliahan lewat tatap maya. Untuk pertemuan pada kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang strategi distribusi. Sebelum kami mulai, kami ingatkan untuk absensi nggih, jangan lupa silakan. Baik rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, kita masuk pada pembahasan untuk materi pokok bahasan tentang strategi distribusi. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi bab ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti dan memahami tentang distribusi. Apa itu distribusi? Yang kedua, memahami distribusi yang paling efektif dalam pemasaran. Yang ketiga, mengerti distribusi untuk produk-produk barang dan jasa dalam pemasaran. Yang keempat, memahami saluran distribusi dalam pemasaran. Kita bicara tentang strategi distribusi. Baik rekan, kita langsung masuk pada pembahasan. Waktu sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan, dalam pemasaran untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, ada media, ada saluran yang disebut dengan distribusi. Bagaimana produk itu diproduksi dalam satu perusahaan melalui proses yang panjang, kemudian barang itu masuk pada stok barang jadi atau di gudang, akhirnya kembali kita salurkan kepada konsumen atau pasar sasaran. Nah, dalam melakukan distribusi barang ada bermacam-macam. Saudara bisa melihat produk-produk yang ada di sekitar saudara. Misalnya distribusi untuk produk-produk consumer good, produk-produk makanan dan minuman. Bagaimana produk makanan dan minuman itu tersedia di pasar-pasar tradisional, di warung-warung kelontong, atau mungkin di mall dan supermarket. Nah, sampainya barang tersebut dari produsen itu melalui proses distribusi. Ada produk yang diproduksi di satu kota, misalnya di Jakarta, di Bekasi, distribusikan ke Solo, distribusikan ke Semarang, dan lain sebagainya. Nah, saluran distribusi adalah menghubungkan
antara pemasok atau produsen dengan pengguna, baik berupa barang maupun jasa. Nah, definisi distribusi adalah bagaimana barang antara dari produsen atau perusahaan itu sampai kepada pasar atau konsumen. Macamnya banyak sekali. Ada barang yang dikirim langsung oleh perusahaan dengan armadanya. Tetapi ada barang yang didistribusikan melalui agen atau distributor. Baru distributor disalurkan kepada pasar ataupun konsumen secara langsung. Nah, bagaimana agar saluran distribusi itu menjadi efektif? Ada banyak hal terkait dengan distribusi suatu barang. Distribusi yang paling efektif adalah yang menguntungkan perusahaan. Tidak harus dengan biaya yang paling murah, tetapi yang paling efisien. Biayanya mahal, tetapi secara ekonomi menguntungkan, itu yang paling efektif. Kalau saudara bisa melihat barang-barang produk, misalnya produk khusus, produk-produk pertahanan, atau produk-produk alat berat, distribusinya khusus. Ya enggak? Atau mungkin saudara bisa melihat untuk produk-produk kelas yang mobil-mobil mewah, distribusi khusus. Nah, distribusi ini dalam pemasaran akan menentukan sekali bagaimana produk sampai kepada konsumen. Anda bisa bayangkan ketika misalnya pemesanan suatu barang karena distribusinya tidak beres, manajemen distribusi tidak oke, sampai kepada konsumen telat. Atau produk yang dikirim kepada konsumen dalam keadaan tidak baik, akan sangat berpengaruh. Kalau yang masalah hanya satu mungkin bisa diselesaikan, tapi kalau permasalahan banyak, sehingga perusahaan dalam hal ini manajemen pemasaran akan menjadi kacau. Dengan demikian, distribusi suatu barang ini akan sangat menentukan keberhasilan juga dalam pemasaran. Bagaimana distribusi yang efektif? Bagaimana distribusi yang efisien? Bagaimana distribusi yang aman bagi produk kita dan memberikan kenyamanan bagi konsumen. Distribusi dalam menetapkan strategi ada berbagai macam. Nanti saudara bisa melihat, bisa membaca di buku referensi. Nah, strategi distribusi yang terbaik adalah, yang tepat adalah bagaimana meningkatkan keunggulan produk. Satu contoh, saudara bisa melihat yang namanya produk air minum Aqua. Aqua standar harganya hampir sama, bedanya sedikit. Anda bisa bayangkan ketika produk Aqua, kalau tidak salah ini gudangnya ada di daerah Klaten gitu ya, dikirim ke Solo, dikirim ke Purwodadi, Blora, Pati dan segala macam, jaraknya berbeda-beda. Tetapi komitmen distribusi daripada Aqua bagaimana produk sampai kepada konsumen. Kenapa? Air minum. Bagaimana kalau seandainya konsumen stoknya barang tidak tersedia dengan aman. Sementara produknya adalah produk minuman. Sehingga komitmen daripada Aqua, mbah itu jam tengah malam, mbah itu mungkin mendekati pagi, pendistribusian produk dilakukan. Artinya apa? Bahwa strategi distribusi yang baik akan meningkatkan keunggulan suatu produk. Dan terbukti Aqua menjadi market leader. Aqua menjadi pemimpin pasar air. Itu terkait dari gimana strategi distribusi penting dalam rangka untuk melayani konsumen dalam pemasaran. Itu ya. Paham nggih? Bisa dilanjut? Nah, kalau kita bicara tentang distribusi, ya,
Distribusi adalah bagaimana mendistribusikan, menyalurkan produk dari produsen atau perusahaan kepada konsumen atau pasar. Tipe-tipe dalam distribusi garis besarnya ada dua. Tipe yang pertama yaitu tipe saluran yang konvensional, di mana satu kelompok organisasi yang independen atau bebas yang dihubungkan secara vertikal, dan setiap organisasi berusaha untuk menata sendiri kegiatannya dalam menata kegiatan dengan perhatian yang sedikit. Hubungan sesama anggota biasanya tidak selalu formal dan erat. Tipe yang pertama ini konvensional. Distribusinya, saya sebagai distributor membeli barang kepada produsen atau perusahaan. Nah, saya apakah kemudian saya jual ke toko-toko, setor ke supermarket, mall, dan segala macam, atau ke pasar, ke warung, sudah saya selesai. Relatif independen, hubungannya vertikal dengan perusahaan. Nah, hubungan sesama anggota juga tidak terlalu formal, erat, sesama pembeli, sesama distributor. Artinya apa? Yang perusahaan yang memproduksi adalah memproduksi barang secara maksimal sesuai dengan tugas pokoknya, kemudian distributor membeli. Itu yang pertama. Artinya terjadi, ya dalam tanda kutip, perbedaan antara yang memproduksi dengan yang mendistribusikan. Konvensional. Sama seperti misalnya saudara membeli produk-produk dari pasar Johar, atau dari pasar Beringharjo Yogyakarta, atau dari pasar Klewer pakaian misalnya, udah kita ambil. Antara pedagang pakaian satu dengan pedagang pakaian yang lain tidak begitu terkait hubungan yang erat. Itu distribusi yang konvensional, yang biasa-biasa saja, umum-umum saja gitu. Di kelompok maaf, kelompok organisasi independen. Ini banyak dilakukan dalam pemasaran. Nah, kelebihannya, kelemahannya ada masing-masing. Itu yang pertama. Maaf. Yang kedua adalah saluran distribusi yang vertikal, adalah saluran yang melakukan dengan pusat. Jadi ini memang bagian dari perusahaan. Vertikal yang memang adalah saluran dari distribusi langsung dikoordinasi oleh perusahaan. Misalnya Honda. Honda itu meskipun di masing-masing kota ada, semuanya adalah Honda. Distributor Honda. Tidak boleh yang lain. Karena dikoordinasikan oleh. Tetapi kalau yang pertama tadi bisa juga misalnya toko-toko kecil itu ya jual Honda, ya jual Yamaha, ya jual Suzuki dan segala macam. Jadi ada dua pembeda besar dalam saluran distribusi. Yang pertama yang bersifat konvensional, yang penting kita beli, kita menyalurkan dari perusahaan, kemudian kita salurkan, kita tidak begitu terkait, dan kita tidak harus terikat pada aturan-aturan tertentu dari perusahaan induk yang konvensional. Tetapi kalau untuk yang distribusi vertikal, ini akan dikoordinasikan, dikomandokan langsung oleh pusat. Minimal ada kontrak, ada aturan, ada hal-hal yang perlu disepakati bersama. Nah, perusahaan biasanya menggunakan apa? Dua-duanya digunakan. Adapun untuk saluran distribusi yang vertikal dibagi menjadi tiga, yaitu sistem
pemasaran dari kepemilikannya. Kepemilikannya nggak beres ini. Sistem pemasaran dari kepemilikannya, seperti saya contohkan tadi, perusahaan Honda, Astra misalnya, membuka dealer-dealer di masing-masing kota. Nah, ada beberapa mungkin sharingnya adalah di kota Solo tempatnya, kantornya, tapi semuanya barangnya dari Honda. Kita hanya menjual, nanti kontraknya seperti apa kepemilikannya. Atau sebaliknya, karena sistem pemasaran kepemilikan semua dihandle oleh pusat. Kita hanya mengelola. Itu yang pertama. Contoh-contoh yang lain lagi ada produk-produk, misalnya produk alat-alat pertanian. Semuanya dari perusahaan. Spare part, alat-alatnya dan segala macam. Sistem pemasaran kepemilikan ini kita hanya menjalankan kegiatan distribusi. Semua dikelola oleh pusat atau oleh perusahaan inti. Itu untuk sistem pemasaran kepemilikan. Saluran vertikal yang kedua adalah sistem pemasaran kontrak. Semuanya ini melakukan terkait dengan perusahaan pimpinan, dikoordinasikan oleh perusahaan pusat atau pimpinan. Kalau sistem pemasaran yang kontrak, kita memasarkan suatu produk dari perusahaan tertentu, ada aturan-aturan tertentu, ada kontrak-kontrak tertentu. Contoh pengalaman Pak Jalani dulu ketika masih jadi sales tahun 90 sekian gitu, sales buku begitu, kita menguasai pasar untuk misalnya Semarang. Di sana kita ada kontrak. Kita menjual produk buku ini, judul ini, pemasarannya areanya di Semarang, misalnya kota Semarang sekitarnya, dengan perjanjian yang sedemikian rupa, dengan kontrak disepakati, kita ada target. Jadi ada target. Oh, kita menjual produk ini dengan sekian, kita harus minimal ada target minimal sekian. Oh, setelah target minimal sekian, misalnya kita sudah berprestasi bagus, ada semacam bonus. Kalau sebenarnya kita mau jual produk sesuai ataupun melebihi dari standar kuota yang atau volume yang disepakati. Ada pemasaran kontrak. Bedanya pemasaran kontrak dengan pemasaran sistem pemasaran kepemilikan tadi, kalau kepemilikan itu kita hanya menjalankan apa yang menjadi garis pimpinan atau perusahaan pusat. Karena miliknya adalah milik di sana. Tetapi bisa juga sistem pemasaran kepemilikan adalah kita memasarkan punya kita semuanya. Tapi tetap semuanya kalau bicara tentang sistem pemasaran distribusi vertikal ini mesti ada perjanjian kontrak. Kenapa? Berkaitan. Dikoordinasikan langsung oleh pusat, oleh perusahaan yang memproduksinya, oleh perusahaan induknya. Sehingga apa? Semua kesepakatan harus disepakati dua belah pihak. Dan yang ketiga adalah sistem pemasaran administratif. Kita hanya melakukan administrasi saja, semuanya dikelola oleh pusat. Jadi kita mengatur bagaimana penjualannya, bagaimana biaya barang masuk, peluang keluar, hanya persoalan administratif. Nah, yang membedakan, saluran distribusi vertikal dengan saluran distribusi yang konvensional adalah pola kerjanya. Kalau vertikal, macamnya 3 itu dikendalikan, dikoordinasikan langsung oleh perusahaan pusat. Tetapi kalau konvensional bisa mandiri, bisa juga semi
dikendalikan. Ada beberapa perusahaan misalnya dalam rangka untuk memberikan insentif kepada distributor, diberikanlah kemudahan dalam transportasinya misalnya. Diberikan kemudahan dalam rabat harganya. Semakin banyak produk yang kita ambil, kita mendapat rabat atau persentase potongan yang lebih besar. Bisa juga misalnya fasilitas untuk akses perbankan misalnya. Mungkin sekali. Meskipun konvensional agak beda terlalu formal, tidak formal terikat eratnya, tapi kan masih berkaitan dengan perusahaan inti. Masih terkaitan dengan perusahaan pusat dalam rangka memperlancar proses distribusi suatu produk. Itu terkait dengan dua kelompok besar tipe utama dalam saluran distribusi. Sebelum kami lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan, silakan monggo, kami tunggu. Nah, gitu. Mari. Sudah, kalau itu kita lanjutkan. Kalau begitu, bagaimana kita memilih strategi distribusi? Di depan kami sampaikan, melakukan pemilihan strategi distribusi, saluran distribusi yang terbaik adalah yang paling ekonomis, yang paling efisien. Tidak serta-merta yang paling murah, tidak. Kalau saluran distribusi yang dipilih yang paling murah, sementara keamanan produk kita tidak aman, ya akan merugikan perusahaan. Tetapi kalau strategi distribusi yang dipakai adalah yang paling efisien, yang paling menguntungkan secara ekonomi bagi perusahaan, nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam strategi saluran itu, yaitu yang pertama, akses ke pasar sasar. Kalau seandainya produk kita itu produk tidak eksklusif, tidak khusus, saluran distribusi dibuka seluas-luasnya. Kenapa? Pasar sasaran terbuka lebar. Kalau seandainya kita menjual produk air minum dalam kemasan air mineral begitu, saluran distribusi dibuka seluas-luasnya. Karena apa? Semua orang, baik kecil maupun besar, laki-laki atau perempuan, tua muda, butuh air. Nah, pertimbangan yang pertama dalam menetapkan strategi adalah akses ke pasar. Bagaimana akses ke pasar? Tetapi sebaliknya, kalau misalnya produk kita ada produk eksklusif, harganya mahal, keamanannya harus benar-benar terjamin, mobil-mobil Ferrari misalnya, atau Lamborghini-nya, ini saluran distribusi harus dibuat sedemikian rupa yang secure betul, aman betul. Karena apa? Kalau produk dengan harga yang bermiliar-miliar ini rusak, yang rugi adalah perusahaan. Faktor yang mempengaruhi strategi saluran yang pertama adalah akses ke pasar sasaran. Yang kedua adalah pertimbangan fleksibilitas dan pengendalian manajemen. Luwes. Anda akan bisa melihat bagaimana ketika kita membuat saluran distribusi untuk produk mobil mewah tadi, Lamborghini, Porsche dan segala macam, dengan mobil-mobil niaga. Mobil-mobil untuk kerja, mobil-mobil untuk keluarga, sama-sama mobil, sama-sama kendaraan mobil, tetapi tingkat risikonya beda. Ya enggak? Risiko di jalan, risiko rusak, risiko cacat, risiko segala macam beda. Nah, dengan demikian kita harus memberikan fleksibilitas.
Beda juga dengan seandainya kita memasarkan produk-produk untuk consumer good atau produk-produk untuk kosmetik misalnya. Akan beda lagi. Sehingga pertimbangan fleksibilitas dan pengendalian manajemen ini akan menjadi faktor dalam mempengaruhi kita menetapkan strategi saluran yang dicapai. Saluran yang dipilih. Mana yang harus dipilih? Dan yang terakhir dalam melakukan mempengaruhi strategi saluran itu yang penting adalah juga finansial. Kalau seandainya produk yang kita jual adalah produk yang berlaku di pasar, misalnya produk-produk roti, biskuit atau minuman, tetapi distribusi kita menggunakan distribusi yang eksklusif, ya kita tidak efisien. Tetapi kalau produk yang kita jual produk yang dengan harga yang tinggi, eksklusif, istimewa, mesti kita menggunakan saluran distribusi yang khusus dengan pertimbangan keamanan yang terjaga. Nah, pertimbangan keuangan ini akan menentukan apa? Bagaimana kita menetapkan saluran distribusi? Bagaimana pasar yang menerima? Bagaimana target pasar sasarannya? Nah, pengembangan pertimbangan keuangan ini akan sangat menjadi penentu dalam kita menetapkan strategi pemasaran yang dipilih. Apakah kita menggunakan strategi pemasaran yang konvensional? Apakah kita menggunakan strategi pemasaran yang vertikal dikelola oleh perusahaan? Salah satu contoh tadi saya berikan di depan, bagaimana produsen sepeda motor, apakah Honda, apakah Yamaha, ataupun merek yang lain, membuat dealer ataupun distributor yang dikendalikan itu dalam rangka apa? Untuk pertimbangan finansial. Produk kendaraan sepeda motor pasarnya sangat besar. Ya, penduduk Indonesia sangat besar dan kendaraan roda 2 menjadi kendaraan yang paling efisien, yang paling luas. Tetapi pada sisi yang lain, kendaraan bermotor meskipun dipakai oleh seluruh masyarakat, nilainya tidak murah. Dengan demikian pengendalian pemasarannya, distribusinya harus mampu dikendalikan oleh perusahaan inti atau perusahaan pusat. Dengan demikian pemasaran untuk distribusinya bisa menjadi terkendali. Itu pemilihan strategi dari saluran distribusi. Nah, kalau sudah dikelola strategi, bagaimana kita mengelolanya? Karena apa? Tanpa dikelola saluran itu juga akan kacau. Ingat, kita menetapkan distribusi berkaitan dengan bagaimana kita sukses produk kita diterima oleh konsumen. Kita melalui distribusi bagaimana berkaitan dengan pengendalian anggaran. Dengan demikian, saluran distribusi itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Tidak asal-asalan. Hal-hal yang perlu diperbaiki hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola saluran adalah yang pertama, manajemen saluran. Apa sebetulnya manajemen saluran itu? Kira-kira apa gitu? Manajemen itu adalah bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasikan, bagaimana melaksanakan, dan sekaligus bagaimana mengendalikan atau mengevaluasi. Nah, kalau saluran distribusi direncanakan dengan baik, dijalankan dengan oke, diorganisasi dengan yes, dikendalikan dengan tepat, dengan demikian manajemen saluran akan berjalan dengan baik. Yang pertama adalah manajemen saluran. Yang kedua, bagaimana mengelola saluran. Yang kedua adalah kan sistem dan struktur saluran yang jelas. Karena apa? Masing-masing produk yang dipasarkan itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Target marketnya, pasar sasaran juga berbeda-beda. Dengan demikian, sistem dan struktur juga harus berbeda. Produk pensil dengan produk konsumen good beda. Produk kosmetik dengan produk-produk
spot beda. Dengan demikian sistem dan struktur dan dalam saluran juga harus dibedakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan antar saluran. Ingat, tujuan utama saluran distribusi adalah bagaimana menyalurkan produk dari produsen kepada pasar sasaran atau konsumen. Nah, ini bisa dilihat apakah kita menggunakan saluran yang konvensional atau yang vertikal. Ini bisa kita lihat. Contoh sederhana kalau saudara melihat produk-produk rokok itu kan hampir di semua toko ada. Ada yang disalurkan lewat sales rokok. Dengan sedemikian namanya distribusi yang vertikal. Tetapi ada juga orang-orang atau distributor atau toko-toko besar yang membeli rokok. Ketika sampai pada konsumen, hampir pasti harga eceran terjual rokok hampir sama. Bedanya sedikit lah. Tidak mungkin sampai bedanya 50%, nggak mungkin. Nah, hubungan antar saluran ini dalam pengelolaan saluran harus dijaga. Jangan sampai kemudian harga menjadi kacau, harga menjadi rusak karena apa? Hubungan antar saluran tidak termasuk juga misalnya kalau ada saluran yang resmi dari perusahaan, misalnya kemudian ada yang konvensional, saluran yang konvensional, tetapi ketika kehabisan barang tidak diberi sama sekali kan kacau. Kenapa? Muaranya nanti yang rugi adalah perusahaan induk. Yang keempat adalah penyelesaian konflik. Jelas pasti ada yang namanya konflik. Yang namanya bisnis, yang namanya berorganisasi pasti ada konflik. Hanya yang dipersoalkan adalah konflik itu besar atau konflik itu kecil. Konflik itu sampai merubah ataupun mengaruhi kinerja atau konflik itu hanya bisa diselesaikan secara person to person misalnya. Atau konflik itu akan hilang dengan sendirinya dengan perjalanan waktu yang ada. Konflik pasti ada. Nah, mengelola saluran distribusi harus bisa menyelesaikan konflik yang ada. Seperti contohkan Pak Jera di depan tadi, perusahaan apakah dengan saluran distribusi yang konvensional, apakah dengan saluran distribusi yang hierarki tadi, ketika ada konflik harus diselesaikan dengan bijak. Yang kelima, kinerja saluran. Ini dalam rangka untuk melihat bagaimana saluran yang mempunyai kinerja yang terbaik. Kalau yang kurang baik harus didorong untuk menjadi lebih baik. Kalau yang sudah baik dipertahankan, syukur bisa ditingkatkan. Kinerja saluran harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah pertimbangan aspek hukum dan etika. Kalau tanpa aspek hukum dan etika, yang namanya di lapangan, yang namanya di pasar, nanti akan saling bermain ya seperti di hutan. Siapa yang kuat, siapa yang menjadi raja. Aspek hukum dilakukan dalam rangka untuk menjadi tadi. Kalau konflik itu bisa diselesaikan secara internal, oke. Tetapi apabila konflik tidak bisa diselesaikan, kita pertimbangkan dengan aspek-aspek atau pertimbangan-pertimbangan hukum. Etika kita berbisnis, meskipun bisnis itu kompetisi yang sangat ketat, yang sangat tinggi, tetapi kita masih punya etika karena kita sebagai orang Indonesia atau orang Timur. Nah, dalam mengelola saluran ini antara 1 sampai 6 ini bisa dilakukan, bisa dijalankan apabila manajemen pemasaran dalam melakukan ataupun menetapkan strategi distribusinya jelas. Tapi kalau strategi distribusinya tidak jelas, bagaimana kita akan melihat sistem dan struktur misalnya? Bagaimana kita akan melihat ukuran kinerja? Sistemnya aja nggak jelas. Itu rekan-rekan semuanya. Jadi mestinya harus ada bagaimana saluran distribusi yang ditetapkan. Jelas, terukur, terarah, dan segala macam.
Itu rekan-rekan untuk pada pembahasan tentang strategi distribusi. Yang paling utama adalah si strategi distribusi itu sangat menentukan, sama seperti variabel yang lain dalam pemasaran. Apakah penetapan harga, apakah strategi produk, semua berperan, termasuk juga strategi dalam mensukseskan atau keberhasilan satu pemasaran. Monggo kami beri waktu lagi, kalau ada yang ditanyakan silakan. Saya beri kesempatan, monggo. Mari, ada enggak? Yuk, monggo, ada enggak, guys? Kalau tidak ada, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa strategi distribusi mempunyai arti yang sangat penting dan strategis. Karena apa? Karena distribusi akan mempengaruhi produk itu sampai kepada konsumen. Produk sampai kepada konsumen itu tuntutannya macam-macam. Tepat waktu dan kondisinya juga kondisi yang baik. Sampai pada konsumen pesannya hari Jumat, datangnya hari Minggu juga tidak pas. Begitu juga pesannya dari konsumen 3 dikirim 7 juga tidak pas. Nah, distribusi, strategi distribusi akan mempunyai arti yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pemasaran. Distribusi akan berpengaruh pada bagaimana produk itu sampai kepada konsumen. Bagaimana produk itu sesuai dengan pesanan atau yang diinginkan konsumen. Sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan konsumen. Dengan demikian, strategi distribusi akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemasaran. Kita mempunyai banyak ukuran dalam keberhasilan distribusi, ditinjau dari berbagai aspek, ditinjau dari berbagai pertimbangan. Kuncinya adalah bagaimana strategi distribusi pemasaran suatu produk akan mempunyai nilai paling ekonomis, akan mempunyai nilai yang paling efisien, di mana akan meningkatkan produktivitas, akan meningkatkan pendapatan daripada perusahaan. Efisien tidak harus paling murah, tapi bagaimana memberikan kontribusi yang maksimal bagi profitabilitas suatu perusahaan. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Kita membahas tentang strategi distribusi. Seperti biasa, untuk akhir materi pokok bahasan kami berikan evaluasi dan bahan diskusi untuk belajar rekan-rekan mahasiswa sendiri. Ada 3 soal. Apa yang saudara ketahui tentang saluran distribusi? Mengapa strategi distribusi penting bagi pemasaran? Dan yang ketiga, berikan contoh saluran distribusi untuk suatu produk di rumah saudara. Maaf, tadi Pak Jailani memberikan contoh distribusi untuk produk-produk kendaraan, untuk produk-produk air mineral, ataupun yang lain, produk-produk consumer goods dan segala macam, bisa saudara kembangkan di lingkungan saudara. Baik, terima kasih rekan-rekanku semuanya. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan, atas komitmen dari rekan-rekanku semuanya. Kami ulangi lagi untuk pertemuan, untuk pengumuman hari ini pertemuan yang ke-7, sehingga kita nanti ujian tengah semester 2 minggu yang akan datang, agar sama dengan kelas yang lain. Kita minggu tenangnya 2 minggu. Dalam minggu tenang nanti saudara bisa berkomunikasi dengan Pak Jailani, kira-kira ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang berkaitan dengan materi mata kuliah untuk manajemen pemasaran. Begitu nggih rekan-rekanku semuanya. Kami ulangi lagi, untuk 2 minggu yang akan datang kita lakukan UTS. Ini pertemuan yang ke-7. Materinya adalah materi pertemuan yang pertama sampai yang ke-7. Terima kasih rekan-rekanku semuanya atas kebersamaan dan komitmennya dari rekan-rekan mahasiswa semuanya.
Selamat belajar untuk menempuh UTS nanti. Semoga menghasilkan nilai yang maksimal bagi rekan-rekanku semuanya. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.